dilihatnya serem aja gitu kalau misalkan mereka nungguin brewok. Padahal mereka kan belum coba kan. Gue waktu awal Halo para pezombro, kembali lagi dengan gue, Don Fabron. Oke, kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di gue. Mungkin sering gue dengar juga dari orang terdekat gue. Apa yang ngebuat gue dan alasan utama gue bisa brewokan sampai sekarang. Dan motivasi gue apa sebenarnya brewokan. Gue masih sering ketemu sama teman-teman gue yang mereka pikir kalau misalkan mereka itu brewokan, nungguin brewok, itu ribet, jadi kelihatan kotor, muka kusam, jadi lebih, gimana ya, dilihatnya serem aja gitu kalau misalkan mereka nungguin brewok. Padahal mereka kan belum coba kan. Gue waktu awal pun gue mau nungguin brewok, gue juga nggak tahu apakah brewok di muka gue itu cocok atau enggak kan. Pengalaman gue kenapa gue mau untuk nungguin brewok, mungkin gue bisa mulai cerita dari awal ketika motivasi gue untuk nungguin brewok di masa gue SMA. Ya pokoknya kurang lebih dari kedua hobi utama gue yang kebanyakan mulai dari pemain bola sampai model-model itu di luar sana, khususnya di benua Eropa. Gue banyak ngelihat mereka itu nungguin brewok kayaknya gampang banget gitu kan. Melihat dari idola gue pada saat itu Arda Turan. Nah dari situ ada beberapa hal lain lagi yang gue jadiin referensi gue, mulai dari film, dari olahraga-olahraga lah kayak basket gitu. Gue suka banget olahraga kan. Banyak hal-hal yang gue rasa dalam hidup gue cukup berubah. Yang tadinya gue memiliki muka yang terlalu unyu ya, sampai akhirnya gue punya muka garang, pasti perubahan yang cukup gratis gue alamin. Kayak yang tadinya gue malu-malu untuk ngobrol sama orang baru, atau gue ngerasa kayak nggak dianggap sama orang. Sampai akhirnya ketika gue punya brewok lebat, gue ngerasa kayak punya power di sana dan punya tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih meningkat dibanding gue nggak brewokan. Karena gue ngerasa gue itu nggak punya power apa-apa waktu gue zaman SMA. Ya bisa dibilang anak-anak cupu lah waktu gue SMA kan. Ketika gue punya brewok, gue mikir beberapa hal yang gue rasa dari brewok ini apa nih yang bisa gue kembangin. Dalam artian mungkin bisa gue manfaatin untuk gue mengembangkan skill gue, atau dari secara karir gitu. Kayak dulu pada saat gue belum brewokan, gue banyak melihat orang brewokan kayak main film, jadi model, atau pemain bola. Itu kan gue rasa salah satu poin utama mereka juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin dari pemain bola meningkatkan kepercayaan diri di lapangan. Kayaknya gue tuh nggak kurang-kurang amat lah ya. Kayak gue tuh masih cocok buat masuk ke kamera dan masih bisa ya jadi talent buat beberapa brand yang agak-agak sangar gitu, dengan sesuai karakter yang cocok sama karakter muka gue. Karena banyak yang bilang juga ketika gue brewokan setebal ini, karakter gue jadi berubah drastis gitu. Yang tadinya cuman keanak-anakan atau cupu banget gitu, jadi lebih sangar, lebih garang gitu kan, lebih manly. Jadi gue rasa ini bisa jadi jalan buat gue, dan benar aja ketika gue mulai dari pengalaman gue foto-foto iseng dan gue pasang di Instagram gue, banyak yang tertarik dan menghubungin gue untuk minta gue jadi model di brand mereka, untuk jadi foto talent katalog di produk-produk mereka gitu. Terlepas dari itu semua, tujuan gue dari awal untuk brewokan, selain untuk itu tadi meningkatkan kepercayaan diri gue, kepercayaan diri untuk ngobrol dengan orang pada saat itu, sampai akhirnya gue pengen mencoba keraguan gue terhadap diri gue yang gue rasa nggak bisa gitu ngobrol sama lawan jenis, untuk gue coba cari pasangan. Pada saat itu yang gue pikir ya, gue coba dulu aja untuk ngobrol sesama jenis. Maksud gue dalam artian gue mencoba cari teman sebanyak-banyaknya. Yang gue pikir ya hubungan gue untuk menjalin hubungan ya
gitu-gitu aja jadinya, nggak mulus dan ya nggak apa, karena gue pikir dengan gue berewokan juga banyak cewek-cewek jadinya serem gitu sama gue ngelihatnya. Tapi ketika gue coba kulik lebih dalam, ternyata nggak juga, banyak yang suka sebenarnya sama cowok berewokan zaman sekarang. Mungkin stigmanya udah beda kali ya. Jadi ya itu aja pengalaman gue selama gue punya brewok dan alasan gue kenapa gue mau numbuhin brewok sampai setebel ini gitu. Dan semoga ini bisa jadi motivasi dan inspirasi kalian para pejuang brewok yang masih ragu untuk numbuhin brewok dan masih bingung apakah cocok atau enggak. Jadi gue rasa coba dulu aja. Ketika kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu model yang cocok untuk muka kalian, brewoknya seperti apa. Itu kalian harus coba dulu. Oke, sekian dari gue Don Fabron. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.